buka firman Tuhan di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, saudara, di sana banyak tempat, tidak terbatas. Nah, kalau di dalam tingkat yang pertama, saudara, itu rumahnya itu gede-gede gitu. Nah, tingkat yang lebih tinggi itu lalu mulai ada individu, jadi sendiri-sendiri. Tambah tinggi, perlengkapannya tambah luar biasa. Nah, pada satu saat istri saya itu dibawa Tuhan pergi ke surga 3 kali lihat rumahnya. Saya bilang begini, Yang, kamu ini kan sudah waktunya bolak-balik mau pulang siang. Aku bilang, ya. Tapi kamu kok tidak pernah tanya rumahmu itu kenapa? Loh, boleh toh? Boleh, aku bilang itu. Minta bapakmu tuh boleh. Oh ya kalau gitu aku tak minta. Minta. Akhirnya sekali dibawa. Dia dibawa, dia malah tidak tahu kalau itu rumahnya, saudara. Kebunnya besar sekali. Lalu buah-buahan segala macam ada, bunga segala macam ada. Nah, dia itu di Indonesia, kok di Indonesia? Di dunia itu sukanya taman, terus buah-buahan, bunga. Dia bilang, aku enggak kepingin rumah gede-gede. Yang penting itu kebunnya bagus. Nah, dia sampai sana, dia enggak masuk rumah. Dia bilang, ada rumahnya di tengah-tengah itu cukup. Dia bilang, tapi yang aku kagum apa? Bunganya teratur rapi. Buah-buahan pohonnya teratur rapi. Segala macam buah yang paling enak di Indonesia. Di Indonesia lagi ya. Di dunia itu ada di sana. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah bilang di dalam Wahyu. Jadi saudara, kalau kita baca firman Tuhan, nanti saudara dibawa ke sana, saudara ditanya Tuhan, cocok enggak keadaannya dengan apa yang aku firmankan. Di Wahyu 21, ayat 21 ayat 24, 25, 26. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kehidupan anak domba. Nah, jadi saudara di sini tidak usah kepengen ke Amerika, lihat apa, makan apa, yang enak apa.
Nanti di sana komplit. Nah, buahnya saja, saudara. Saya bilang, ini buah apa sih Tuhan? Wah, luar. Itu kamu mau ambil aja, ambil. Nah, saudara tahu? Buahnya kok kayak apel, kayak pir gitu, tapi saya petik dimakan. Wah, manisnya itu bisa beberapa buah jadi satu. Harumnya luar biasa. Loh kok aneh? Ya kan ini yang paling enak-enak, yang paling istimewa-istimewa di dunia dibawa sini. Oh. Makan satu kurang. Ambil lagi, ambil. Tidak habis. Buang mana Tuhan? Di sini tidak ada tong sampah. Tidak ada sampah. Nah terus, ya buang aja. Hilang. Buai, loh, baru tak petik. Loh kok sudah ada lagi? Loh, saudara tahu? Jadi kekal, semuanya tersedia. Nah, di sana enggak ada pakai pakaian kayak model macam-macam warna-warni gini. Enggak ada, karena pakaiannya bukan dari ini, kemuliaan. Jadi pada waktu Adam dan Hawa dulu, waktu diciptakan Tuhan di Firdaus, itu kan dia tidak pakai pakaian, tapi tidak kelihatan telanjang. Apa? Pakaiannya itu pakaian kemuliaan. Nah, istri saya dia lihat ke sana, dia juga dibawa ke tempat pujian. Nah, dia bilang, dia orangnya suka muji, saudara. Nanti di sana juga memuji. Tapi aku tidak bisa muji, bukan tidak suka, tidak bisa nyanyi. Ya tempatku tidak di tempat nyanyian. Di dalam pujian itu nanti ada olah bede, kata Tuhan. Kata istri saya. Dan itu tidak semua orang sama. Ada orang tingkat yang tinggi, di sini pakaiannya lebih putih-putih bercahaya. Ada kelompok E sendiri. Dia bilang, aku kelompok E nomor 2. Terus, lah kok ngerti? Tidak tahu tuh. Demikian sampai sana itu, ya aku tahu kursiku di situ, tidak bakal ditempati orang. Duduk aja, ini gonku kok. Jadi, lalu dia sampai sana, dia bilang, aneh, apa aneh? Bunganya belum mekar. Masih kuncup semua. Kenapa ya? Lah aku bilang, lah kamu belum mati ya. Bukan mekar nanti. Oh itu mekar bunga itu nanti mekar nyambut kamu. Oh, aneh enggak? Jadi luar biasa. Wah Tuhan tuh sudah atur begitu hebat saudara. Nah lalu dia bilang, tapi kok karena dia di sini tuh enggak pernah bisa sendiri. Dia bilang, kok sepi? Baru ngomong gitu, kok sepi sih? Gitu. Sebab iketannya di dunia kan sepi, kesepian. Dia tidak bisa ada sepi. Terus dia langsung sebelahnya bilang, halo, loh kamu yang di sebelah ya? Tak pikir aku cuma sendirian. Oh enggak pernah kesepian di sini. Kamu kepengen ketemu tetangga? Langsung. Aku mau turut muji, langsung masuk olah tempatnya sendiri. Gitu loh. Enak dah? Rasa susah-susah dah? Relax lah. Maka dari itu saudara Tuhan Yesus berkata, di sana banyak tempat. Nah, tetapi saudara perhatikan, yang boleh di surga itu cuma orang yang tertulis namanya di kitab kehidupan. Nah, sekarang kalau saudara ditanya orang itu lalu dia di mana? Saudara jangan menghakimi. Saudara jangan ngomong neraka. Tidak boleh. Yang menetapkan itu siapa? Tuhan. Kita berbicara perkara surga. Surga milik siapa? Yesus. Jadi kamu yang ikut ya bisa. Lah, saya ditanya sama orang. Apa kamu saja yang masuk surga? Saya bilang, enggak. Yang masuk surga, surganya yang orang Kristen punya, surga Yesus. Yang milik Yesus. Lalu kalau dia tanya, saya bisa enggak masuk surga? Saya bilang,
Bisa. Kaget. Bagaimana caranya? Kowe isang genepi 100% masuk surga. Lalu dia bilang, tidak bisa. Ya tidak masuk. Ya toh, loh, keadilan Allah kan gitu. Memang adil. Bisa masuk surga? Bisa. Kenapa? Genepi. Tidak bisa. Tidak masuk. Orang Yahudi berkata sama Yesus, aku pengikut Musa. Benar. Musa punya Taurat. Genepi. Tidak bisa. Tidak masuk. Jadi sama. Tuhan itu adil, saudara. Orang Yahudi pun bangsa pilihan diberi Taurat. Makanya Joyoboyo di dalam kitab Jawa ada bilang apa? Jalan ke surga seperti rambut dibelah. Jalan nono. Kalau kamu bisa, selamat. Ya toh? Dia bilang, tidak bisa. Nah. Ganti saya ditanya, saudara. Kamu orang Kristen? Punya kitab? Punya. Kitab apa? Kehidupan dan kitab suci. Perjanjian baru. Genepi. Digituin saudara saya. Ayo, saya tanya. Bisa enggak? Waduh, Gong. Yang paling keras bilang bisa anak muda. Bisa enggak? Saudara tahu, tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi. Sebabnya apa, saudara? Mana bisa, betul? Sebabnya apa? Aku pernah ditemui setan. Setan itu, saya doa puasa 3 bulan loh. Makan cuma sekali. Kemudian setiap pagi jam 7 sampai jam 6 diajari Tuhan. Sak ruangan itu, sak omah sendirian. Tidak boleh orang dua. Tidak boleh bicara sama siapapun. Sama istri tidak boleh. Saya cuma nyediain 1 kursi. Bawa Alkitab. Bawa Alkitab. Terus jam 7 tepat Tuhan datang. Buka. Diajari dari kejadian sampai Wahyu. Kejadian Wahyu. Terus saya bilang gini. Sudah selesai 3 bulan. Lalu Tuhan sebulan dulu. Tuhan bilang sebulan. Ya, hari terakhir senang. Wah, besok pulang. Selesai. Lulus. Tuhan ini datang. Yusa, kamu besok mau pulang? Ya Tuhan. Wong sah kangen be anak istriku. Aku bilang gitu. Tapi aku masih kangen kamu tuh. Kamu berani ngomong bilang, ya pulang dulu ya Tuhan. Oh, engkau masih rindu Tuhan. Ya, sebulan lagi ya. Ya. Sebulan lagi saudara. Ajar lagi. Hari terakhir 2 bulan sudah selesai. Saya bilang, aduh pulang. Ditemui lagi. Waduh, Tuhan teko. Wah, repot ini. Saya pikir, wah ada pesan apa ini? Tuhan, ada apa sih Tuhan? Yusa. Ya Tuhan, bulan yang lalu aku yang rindu. Apa bulan ini kamu ndak rindu? Mati aku. Wah, susah jawab. Berani bilang, ndak rindu. Bubar, dipecat. Loh, saudara tahu? Tuhan itu lucu nih, luar biasa. Aku ya gak berani tuh ya. Bilang, ndak rindu ya. Aku ya gini, aku ya rindu kok. Sama meseme kecut. Untungnya Tuhan tuh lihat hati, bukan lihat muka. Saudara tahu, bagaimanapun juga daging itu juga disangkali. Disangkali itu bisa ketawa dengan jujur. Tidak bisa, kecut. Jadi Tuhan bilang, kamu tidak rindu, rindu. Sebulan lagi ya. Ya, wes, sebulan lagi.
Saudara tahu, hari terakhir, saya pikir sudah selesai. Ditemui setan persis Tuhan Yesus. Aku bilang, Tuhan Yesus kok datang? Aku bilang, terus saya tanya Roh Kudus, Roh Kudus, Tuhan Yesus ya? Jangan cepat-cepat nyembah. Kaget. Kenapa? Gak ngerti kalau itu setan. Lalu pada saat itu setan yang ngomong gini, suaranya persis Tuhan Yesus, segala-galanya persis. Dia ngomong gini, Yusa, loh. Ya Tuhan, aku gak ngerti kok ya tak panggil ya Tuhan. Ya Tuhan. Yang ngajar kamu siapa? Kamu sudah diajar sama Tuhanmu toh? Ya. Kamu sudah dididik sama Tuhanmu toh? Ya. Kamu dipanggil Tuhanmu toh? Ya. Sekarang kamu harus berjanji. Janji apa? Genep lakukan firman Tuhan dengan benar. Ayo. Ini anak-anak muda kalau ditanyai gitu. Lakukan firman. Kamu sudah baca firman? Sudah. Lakukan dengan benar. Mau toh? Mau enggak? Loh. Mau enggak? Mau. Bisa enggak? Saudara, saya disuruh janji. Waktu saya disuruh janji gitu, di pikiran saya logis. Kenapa? Karena saya diberi bayangan seperti kamu sekolah di kedokteran. Setelah selesai sekolah, berjanji. Kalau orang bukan Kristen, sumpah. Kalau orang Kristen janji, saya akan melakukan pekerjaan saya dengan sebaik-baiknya. Jadi saya ditantang suruh melakukan firman Tuhan dengan benar. Saya di sini bilang logis. Karena apa? Masih ada keakuan. Lalu saya tanya sama Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus, logis ya. Harusnya begitu toh Tuhan. Roh Kudus berkata, jangan cepat-cepat jawab. Oh, ada apa Tuhan? Yang didik kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang ngajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang manggil kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang memampukan kamu siapa? Tuhan Yesus. Pikir. Segala-galanya dia, kok aku sing suruh janji? Langsung saya ngerti. Wah, aku ini dijebak ya. Wah, saya langsung jengkel loh saudara. Nggak lucu ya Tuhan Yesus. Kayak gitu ya. Nggak kurang ajar itu. Oh, kurang ajar banget itu. Cuma untungnya itu setan. Jadi aku nih, nggak lucu ya Tuhan Yesus. Kamu jamin aku. Bukan aku jamin kamu, saya bilang. Supaya aku dapat melakukan firman Tuhan dengan benar. Muncul Tuhan Yesus yang asli. Saya lihat gini loh, ini audible. Rambutnya, mukanya sama. Bedanya apa ini? Tidak tahu. Alkitab berkata, setan pun jadi malaikat terang. Gak bisa, saudara. Bedakan. Gak tahu. Saya tahunya apa? Tuhan Yesus yang datang sungguhan dan sebelah kanan, dia bilang gini, Iblis, dengar jawaban hambaku. Baru aku tahu deh, itu tadi yang datang pertama setan. Lalu setan bilang, ya sudah. Apapun yang dilakukan oleh hambaku, itu tanggung jawabku. Jadi saya dapat jaminan. Makanya pada waktu saya mimpin doa nasional di Irian, saudara tahu, waktu selesai, saya duduk di bangku itu, setan tuh tinggi gedung ini. Pakai jubah merah kayak perang, jenderal perang. Dia datang besar sekali, saya duduk di situ. Dia bilang gini, gara-gara kamu ya, yang menghancurkan kerajaanku di Irian ini. Awas kamu, bayangin saudara. Kalau saudara ketemu gitu langsung bertindaknya bagaimana? Wah, pasti kamu bilang, dalam nama Yesus ya. Ayo, jujur ya tak? Lebih-lebih kalau hamba Tuhan. Wah, punya karunia. Wah. Tapi saudara tahu, kamu ketemu dia, ngeri. Gak bisa mikir. Saya aja kaget sampai gini, lihatnya gini.
jenderal apa? Siapa ini? Terus saya doa dengan Roh Kudus. Tuhan, siapa? Lah aku kan gak ngerti, ini jenderal Tuhan, Mikhail atau siapa? Jawab apa Tuhan? Ingat pertemuanku dengan Tuhan Yesus dan setan, iblis. Saya cuma gini. Dengar. Ingat pertemuanku dengan Tuhan Yesus dan iblis. Saya ingatkan gitu. Aku gak ngerti kok. Itu jenderal setan atau setannya gak ngerti tuh ya. Aku pokoknya suruh ingat kita ingat gitu. Dia langsung bilang, ya sudah. Gak usah tak tenging-tenging toh. Kabur dewek. Karena tanggung jawabnya Tuhan, saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata begini. Yusa, berbahagialah engkau, hambaku. Kalau engkau menjanji sama dia, engkau akan melakukan firman Tuhan dan benar. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan firman Tuhan dengan benar. Kecuali manusia, anak manusia, Yesus Kristus Tuhan. Kamu pasti jatuh. Wah, kok engkau boleh sih Tuhan, dia nyobai. Dia minta izin untuk mencobai kamu. Nah kalau aku jatuh, aku sudah lihat kamu bergantung kepada Roh Kudus. Maka kamu tidak akan jatuh karena dituntun oleh Roh Kudus. Selama kamu menyadari siapa kamu, membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Selama kamu rendah hati, kamu tidak akan jatuh. Saudara? Maka dari itu, saudara, saya ditanya oleh orang, saudara, sekarang saudara seiman. Karena dia bilang, kamu orang Kristen, punya kitab. Ya, genepi. Aku bilang, tidak bisa. Lalu dia bilang, tidak masuk surga. Segituin saudara saya. Sama dengan aku. Dia bilang, lain. Aku tidak bisa ngenepi. Betul. Kamu tidak bisa ngenepi. Sama. Tapi ingat, di kitabmu tidak ditulis. Bahwa yang nulis apa? Tidak ditulis. Aku sudah bayar. Aku sudah genepi. Tidak ada. Tapi di kitabnya kita orang Kristen, Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Aku sudah genepi semua. Lalu dia berkata, segala kuasa di surga dan di dunia milikku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, sekarang aku jadi anaknya Yesus. Aku gak bisa genepi. Aku utang. Harusnya aku dibuang. Tidak boleh masuk surga. Tapi karena Yesus itu Bapakku, dia ngomong, anaknya ngomong, Tuhan, aku utang. Gak bisa bayar. Utang apa? Ini loh perbuatanku, ampuni Tuhan, dosa-dosaku. Oh ya, kamu anakku, ya wes tak bayar. Blek. Aku utangku dilunasi Yesus enggak? Lunas. Aku masuk surga enggak? Masuk, enggak. Sekarang orang itu jadi anak Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan luar biasa. Dia bilang apa? Oh bedanya di situ. Ya. Bukan engkau yang bayar, tapi Yesus yang bayar. Maka dari itu saudara, di sana ada kitab, semua kitab agama apa ada, karena tertulis di dalam Wahyu. Coba baca di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Makanya saudara tidak usah takut, sebab saudara kalau sudah jadi anak Tuhan, saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.
Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Perhatikan. Dibuka semua kitab. Jadi kitabnya agama-agama yang lain. Jadi setiap orang nanti kamu ditanya, ini kamu sudah ngerjakan apa? Ini. Catatannya ada. Videonya ada. Semua kerekam. Orang Tuhan ngadili enggak usah. Ayo bela diri, enggak usah. Videonya dipasang, kamu lihat itu kamu, kitab ini kamu genepi enggak? Kamu tahu tempatmu mana? Cari dewe. Tahu dia. Enggak usah Tuhan bilang, "Sana." Enggak. Tahu tempatmu? Tahu Tuhan, cari dewe. Nah, buat saudara dan saya dikatakan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ingat saudara. Saudara sudah percaya Yesus belum? Sudah tertulis namamu belum? Hah? Sudah. Bisa dihapus enggak? Bisa, hati-hati ya. Jangan berkata, aku sudah dibaptis, aku terima Yesus, aku sudah kepenuhan roh. Masuk surga belum tentu kalau engkau tidak menjadi pelaku firman. Hati-hati. Sebab ada ayatnya mengatakan, kalau engkau murtad, dicoret, dihapus namamu. Maka dari itu kita mesti setiap hari apa? Peka terhadap apa? Dosa. Jangan minta Tuhan aku peka suaramu. Kalau kamu peka terhadap dosa, kamu jadi suci, otomatis kamu peka terhadap Tuhan. Itu jalannya, saudara. Nah, maka dari itu saudara tidak usah khawatir. Jalan aja bersama dengan Tuhan, baca firman, lakukan hari demi hari, minta pimpinan daripada Roh Kudus, maka engkau akan dituntun menuju kepada apa? Kemuliaan, keberhasilan dari keberhasilan. Tidak usah takut apapun yang sedang kamu alami, itu proses. Saya pernah sedang praktek. Jantung saya itu bocor. Loh, tidak mompa, saudara. Suster saya bilang, dokter kok jadi pucat? Tutup praktek, saya harus cepat pulang. Sampai di rumah, naik mobil, saya setir, sampai di tempat tidur. Lumpuh total. Lumpuh total. Gerakin tangan satu tidak bisa. Istri saya bilang gini, yang kamu kenapa? Darah tidak mompa ke otak. Sekarang otakku mengalami kelumpuhan. Nah, terus bagaimana? Percuma. Menurut ilmu kedokteran, pasti sebentar lagi saya pulang mati. Loh, aku kamu tinggal. Loh, lah mati hidup Tuhan punya, bukan kamu punya. Loh, ya jangan gitu dong. Kamu tanggung jawab. Loh, ya tanggung jawab. Yang punya hidup Tuhan kok. Loh, ya jangan tinggalkan aku ayang. Anak masih kecil-kecil. Ya betul, aku ya maunya gitu. Tapi Tuhan berkata, ini keadaanku kayak gini nih, piye. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kamu sembahyang. Dan mengucap syukur. Saudara tahu? Saya cuma begini, Dok. Terima kasih Tuhan. Ya, setan ngomong, sebentar lagi kamu mati. Puji Tuhan, hidup untuk Kristus, mati untung. Itu untuk hibur diri. Kamu tidak tanggung jawab anak.
Kamu masih kecil-kecil. Yesus lebih menyayangi anakku daripada aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari jam 5 sore sampai jam 2 malam saya mau mati. Jam 2 saya tahu. Ini sudah biru semua. Sudah mau mati. Tinggal di jantung. Rasanya dipencet. Tidak bisa napas. Saya ngalami. Saudara. Saya rasanya, wah ini game. Ya. Saya terakhir saya teriak. Pikir saya mati ya mati wis bar satu kali terakhir. Haleluya, terima kasih Tuhan. Teriak keras, keras. Pikirnya mati ya matilah. Bar. Malah justru saya teriak keras, saudara tahu, jantung saya meledak. Sampai istri saya itu ketiduran di sebelah itu kaget setengah mati. Ada apa? Saya bilang, jantungku jalan lagi. Aku kok sampai kaget yang. Kenapa? Ada ledakan. Dia dengar. Hidup saudara. Saya hidup lagi. Kamu kira langsung jalan. Saya belajar jalan 2 minggu. Mulai gerakin tangan. Mulai gini-gini. 2 minggu seperti anak kecil jalan. Mulai jalan. Sembuh total. Sempurna. Lalu di Surabaya setelah berapa puluh tahun. Jadi saya pada waktu ngalami kelumpuhan itu tahun 75. Lalu tahun 86 atau 87. Saya di Surabaya menginjil. Saudara. Tahu-tahu tengah malam. Jantungnya nyerang lagi. Kali ini tidak nyerang melalui kelumpuhan. Tapi jantungnya dipencet gitu. Tidak bisa napas. Cuma tarik napas 3 kali. Gelap. Mati saudara. Nah, saya taunya mati apa? Saya sudah mati gelap gitu. Keluar dari tubuh saya ini. Jiwa sama roh. Itu jadi satu. Bentuknya persis saya. Loh kok keluar? Loh kok lucu? Isa. Keluar gitu bangun, berdiri. Saya lihat tubuh saya mati dewek. Saya bilang, oh Yusak mati. Loh kok 2? Oh iki jiwa mbak roh. Oh itu daging. Oh mati aku. Saudara tahu? Pada waktu itu saya tahu, game. Langsung saya masih di situ, masih di sebelah tubuh saya, jasad saya. Terus saya mengadah ke atas. Saya bilang gini, Tuhan aku pulang. Nah, memang aku ya kepengennya pulang terus. Jadi ya mati ya beneran. Saya bilang, Tuhan aku pulang. Langit terbuka saudara. Cahaya surga terang luar biasa. Turun. Saya lihat, wah buka surga, langit. Lihat Tuhan Yesus duduk di tahta. Megahnya luar biasa. Tuhan pulang. Tuhan yang mesem gini. Aku mau pulang. Terus dia ngomong gini. Tugasmu belum selesai nak. Selesaikan tugasmu. Nanti pada waktunya aku jemput kamu sendiri. Bayangin saudara. Tuhan begitu sayang. Bayangin orang model kayak gini itu ada apa nih? Lalu saya bilang, aku kepengen pulang. Tugasmu belum selesai. Jatah yang aku berikan belum kamu genepi. Itu bayar dulu. Genepi dulu. Selesaikan. Aku bilang, ya sudah terus dong mau nerima. Tapi alasan lagi. Ini nakali saya. Tapi jantungku berhenti. Tuh berhenti. Sudah berhenti. Pikirku dek wis gitu ya wis toh ya wong sudah waktune. Jawabannya dia, ndak masalah. Mateng aku iki. Cari alasan kalah terus ini. Ndak masalah. Langsung dia terus melempar sinar 1 titik. 1 kelereng. Nah, lucunya saudara, sinar 1 kelereng itu dari surga sampai sini tetap 1 kelereng.
Aneh, ha? Harusnya kalau di sana seklereng, di sini gede toh. Wong surga sama sini. Enggak tuh. Dia gini tuh seklereng. Masuk ke jantung saya. Ya seklereng. Meledak. Jantungnya jalan. Lalu Tuhan bilang, sudah jalan. Lalu Tuhan, aku pengen pulang. Masuk. Pengen pulang. Masuk. Gitu itu tangannya dia molor. Saya dijumput, dilempar, pluk. Masuk, bangun lagi. Mau pulang, enggak boleh aku. Jadi saudara tahu, sebetulnya orang mati itu benar enak. Alkitab berkata apa? Alangkah indahnya kematian seorang anak Tuhan. Saudara tahu? Aku ngalami. Makanya kalau istri saya sekarang kalau sudah bilang gini, yang ini kok anuku kok sudah mau game siang. Tengkulku kok rasanya mau putus. Tengah malam, dia kalau gitu tuh tengah malam. Kenapa? Rasanya mau putus yang kita sudah mau game. Ayo sembayang. Aku bilang beres. Terus tak pegangi kepala ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah waktunya pulang. Kalau tidak tidur. Loh, itu tak kasih tahu. Itu kalau istri-istri diduake gitu sama suaminya pasti langsung mati. Kenapa saudara? Salah ngerti. Pikirnya, kowe iki duake kok aku jadi cepat mati ya, kurang ajar. Kowe kawin lagi ya. Dia pasti gitu pikirannya. Pikirannya jelek gitu. Tapi kalau istri saya sudah tahu. Sebabnya dia mau mati sudah berkali-kali. 1, 2, 3 kali mau mati. Ya tak doake gitu kok. Sudah waktunya pulang. Kalau belum waktunya selesai, tidur. Belum 5 menit sudah. Tidur. Pagi-pagi dia bangun, aku saya hidup ya yang. Belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya kan Tuhan kasih tahu. Semua diberitahu saudara. Mama saya kurang 3 hari saya mampir Cirebon. Tuhan ngomong sama saya mau pergi ke Semarang. Berikan selamat jalan sama mama. Ada apa? Minggu depan tak bawa pulang. Aku orangnya ya sudah tidak mikir apa-apa. Ada papa, mama di situ saya bilang. Mama. Apa? Siap. Minggu depan dijemput Tuhan. Jemput kemana? Pulang. Papa langsung matanya melotot. Ngawur, ngomong sembarangan. Nanti papa tahu. Mama siap ya. Mama enggak takut toh? Sudah lihat di rumah di surga toh. Sudah, enggak takut toh? Udah. Siap ya. Oke. Jangan cari Yusa. Terus itu hari Sabtu saya pergi ke Semarang, ke mana-mana, terus akhirnya di hari Selasa pagi itu saya dan sore itu saya di mana di Kudus, Saudara. Saya sedang khotbah begini. Jam 7 kurang 10 menit. Saya lihat mama terbang. Tuhan dia bilang gini, selamat tinggal anakku. Saya bilang, selamat jalan mama. Kita akan ketemu di surga. Saya dicari sama istri saya. Di mana Yusak berada? Enggak ketemu, saudara. Lalu istri saya dimarahi sama saudara-saudara saya. Masa suamimu nginjil kemana enggak kasih tahu? Kamu kan tahu watake hamba Yusak. Enggak pernah telepon, enggak pernah ngasih tahu. Tapi kalau ada apa-apa nanti Tuhan yang ngasih tahu. 7:30 selesai khotbah, pinjam telepon interroga ke istri saya. Yang, loh kamu di mana? Di Kudus. Gak usah cari saya, aku sudah tahu. Mama tadi mati jam 7 kurang 10 toh. Ya, aku dimarahin nih loh gara-gara kamu. Nah, tapi kamu kan sudah mengenal suamimu. Suamimu yang antik ini kan kamu sudah kenal. Dan ini cuma satu loh yang. Betul tak ya? Nah, kamu ini satu-satunya loh sedunia. Lalu dia bilang, kamu pulang? Ya pulang. Saudara tahu? Papa semalam suntuk. Enggak
makan ndak minum ndak kencing. Minta dibangkitkan. Wah, anaknya semua 9 kumpul mantu, berarti 18 kumpul semua. Pak, makan Pak, ndak dijawab. Karena apa? Minta dibangkitkan. Saya datang jam 6 pagi, saudara. Wah, saudara saya itu nyambut. Papa itu nanti mati sekalian itu. Nggak mau makan, nggak mau apa. Mati sekalian. Aku bilang, santai. Lah terus diapain? Rileks. Kamu nanti lihat, coba ayo. Wah, jadi kayak bebek. Ngikut. Saudara. Padahal adik saya Nani itu peka loh saudara. Tuhan Yesus kalau ngomong pakai telinga. Tapi apa? Tidak bisa dengar saat itu. Karena apa? Ditutupi sama pikirannya. Sedih. Tak kasihan. Tidak bisa dengar saudara. Sehingga saya datang. Saya cuma masuk kamar. Ngomong sama papa. Enggak. Malah ngomong sama mama sing mati. Aku bilang gini. Selamat jalan mama, tunggu aku di surga. Kita pasti bertemu. Aku ngomong gitu, papanya nyaut, jawab, betul kamu nak. Anak-anaknya semua bilang, betul pak. Betul. Papa mau makan? Yo. Mau minum? Ya. Kenapa pak? Kenapa pak? Aku bilang, kenapa pak? Kok kamu sekarang bilang betul? Sebelum kamu masuk, saya dimarahi Tuhan. Kamu mau jadi Allah. Ngatur segala. Kamu tahu? Dengar. Dibuka telinganya. Dia dengar mamah ngomong sama Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, kalau aku tahu kayak gini, dulu-dulu aku sudah kepengen pulang. Jadi kamu yang harus pergi ke sana. Jangan istrimu mbok suruh balik. Dan dia tidak mau balik. Dia ingin senang di sana. Betul Tuhan. Udah? Enak lah? Enak. Kakak saya ya di Cirebon juga. Saya mau pergi ke Temanggung. Kakak saya itu sehat. Tidak ada apa-apa. Dia bilang gini. Nah ya itu gara-gara dia. Atau dia yang minta. Tapi ya. Dia bilang. Sini. Apa? Doain aku. Nah, aku yang ngadi di situ ya wis nurut wae to ya. Tak tumpangi tangan. Ayo sembahyang, bang. Mau sembahyang, Tuhan. Saya lihat Tuhan bilang gini. Kasih tahu. Apa? Minggu depan tak bawa pulang. Bayangin saudara. Makanya jangan minta diduake saya. Nanti kalau kukut-kukut repot. Sebab saya ini selalu dijuluki apa? Cabut nyawa. Kenapa saudara? Aku ingat pesan Tuhan. Pada waktu saya bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Saya diberikan 7 batu putih. Masuk dalam tubuh saya. Lalu Tuhan buka awan itu. Saya di surga. Awan dibuka. Saya dilihatkan dunia. Lalu Tuhan berkata banyak. Orang lebih banyak sekali. Tuhan bilang. Yusa, bawa mereka pulang. Bukan Tuhan berkata. Injili mereka. Tidak. Tuhan berkata, bawa mereka pulang. Kalau saya yang harus bawa pulang, berarti saudara itu kan pasti masuk surga. Tapi kalau saya suruh nginjili saudara, belum tentu saudara bertobat. Betul? Enak dibawa pulang toh? Alkitab, nubuatan dari nabi-nabi saat ini sudah bilang loh. Ini masa penuaian. Betul? Yang dituai itu yang sudah matang atau belum? Sudah matang. Mana ada padi baru ditanam dituai.
Yang sudah berbuah, mateng, baru dituai. Kalau kamu dituai, berarti dipotong, no? Dimasuk ke lumbung. Lumbungnya mana? Surga. Betul? Jadi kamu hati-hati. Siap-siap. Sing wis mateng. Siap mau ndak? Wah, sing mau anak muda. Sebabnya sedang jengkel. Sing tua-tua ini mau ndak? Gak ada yang jawab. Jangan khawatir. Tuhan itu tahu. Ini saya cuma suruh meringatkan bahwa kamu cepat-cepat mateng. Tapi Tuhan tahu kamu belum mateng. Jadi tidak bakal dituai. Ngerti saudara? Jangan takut. Tempat sudah disediakan. Segala sesuatu sudah diatur Tuhan rapi. Satu saat saudara, saya dibawa ke sana. Karena apa? Gara-gara istri saya. Istri saya gini, makasih Tuhan, aku kok bawa ke sana lagi, aku sekarang masuk rumahku. Rumahku kok enak sih Tuhan. Ya, aku sudah siap Tuhan. Aku mau. Jadi istri saya sekarang sudah tidak kepingin memperpanjang apa-apa. Aku sudah siap untuk dituai. Saya jadi kepingin, saya bilang gini, Tuhan, kowe itu tidak adil lah Tuhan, gitu ah. Istriku mau tunjuki rumahmu, rumah dia, mamahku mau kasih, cacikku mau kasih, sembarang mau kasih. Aku kok tidak mau tunjuki dewek toh Tuhan. Aku nih mau anak tirike apa piye? Tuhan bilang gini, Yusa, kamu tidak punya rumah. Loh, aku nginjil, mbok suruh kerja gini, tidak mau kayak omah Tuhan. Ndak. Nangis aku saudara. Aku bilang, Tuhan, aku tidak mau kasih rumah. Ndak. Saya nangis seperti anak kecil. Ndak nyalain Tuhan, tapi ndak bilang, aku sudah kerja. Ndak. Aku bilang, nangis kayak anak kecil. Terus Tuhan bilang, kamu mau ndak lihat istanaku? Mau. Bawa saya. Naik. Dari jauh, saudara. Itu rumah siapa Tuhan? Itu rumah hambaku ini yang sudah selesai ini. Bagus ya Tuhan. Ada yang gede, ada yang kecil. Bagus. Hebat ya Tuhan. Wah, satu di jauh sana. Itu gedungnya siapa Tuhan? Itu istanaku. Hah? Bagus sih. Jembatannya aja antar provinsi. Wah, aku sampai gini. Loh Tuhan, lawang jembatan kok. Jembatan rumah loh, jembatan rumah loh saudara. Lah kok antar provinsi. Loh Tuhan, ini jembatan gede sak gitu tuh jalan ada habis-habis. Di sini tidak ada jarak. Demikian sampai. Kamu tahu? Oh, jadi pantesan, wah serba besar, serba mewah kayak gini. Ini istanamu toh Tuhan. Ya. Terus ada orang jalan, saudara. Terus dia tanya gini, Yusa, enak yang ninggali atau enak yang bangun? Aku mau nih, ya enak yang ninggali ya Tuhan. Kalau yang bangun kan belum tentu ninggali. Enak yang ninggali ya Tuhan. Aku bilang itu. Terus nggak dikasih tahu kok malah diketawai. Inilah anak muda. Makanya orang tua-tua itu loh tahu. Maka dari itu saudara, lalu Tuhan bilang salah satu penghuninya itu loh. Jalan saudara, ada orang satu jalan dari jembatan itu pergi ke masuk istana. Wah, saya jadi penasaran, pengen lihat. Siapa sih Tuhan orang itu kok enak? Kok dia boleh? Nah, ya itu salah satu penghuninya. Ayo turun yuk, turun. Sebentar dah. Persis di atas orang itu. Saya lihat, nah, saya kan kenal diriku dia buta.
Aku Tuhan. Lah iya, kamu itu tidak tak kasih rumah karena kamu bakal tinggal sama aku. Karena kamu kan selalu di sini bilang, aku hambamu, aku tidak lebih dari seekor anjing. Nah anjing masuk tinggal sama tuannya, tinggal di luar ya jadi anjing liar. Jadi kamu tinggal bersama dengan aku. Nah, baru saya itu, terima kasih Tuhan. Tak mau kasih rumah beneran, bener. Kan enak tinggal sama Tuhan toh? Biarpun jadi jadi kamu sekarang milih jadi anaknya Tuhan, hambanya Tuhan atau anjingnya Tuhan? Saya tanya, di surga ada anjing enggak? Ada. Jadi kalau kamu senang di dunia, senang anjing, nanti di sana ada anjing, lebih bagus. Jadi saudara saya bilang, Tuhan, aku nanti tinggal bersama dengan Engkau. Ya. Saudara, jadi apapun yang saudara terima sekarang, saudara belum mengerti. Tapi percayalah, Tuhan menyediakan yang terbaik buat engkau dan saya. Sebab Tuhan sudah berkata, kalau kamu direndahkan, kamu akan ditinggikan. Lalu saya berkata begini, Tuhan yang engkau berikan aku lihat ini, kalau ini memang benar, tolong engkau bicara sama hambamu yang lain, yang tidak tahu apa-apa, yang menyatakan bahwa aku tinggal bersama dengan engkau. Ada satu hamba Tuhan, dia lihat, dia berkata begini, ketemu sama saya, Pak Yusa, kamu tuh, hamba yang disayang Tuhan. Kenapa? Kamu besok itu tinggal sama Tuhan ternyata. Loh, kok kamu tahu? Ya pada waktu aku sampai ke surga, Pak. Sampai ke surga, aku ditunjui matiku bagaimana? Aku sudah lihat diseret-seret, mati. Masuk surga, ada sidang ilahi. Ada satu kursi kosong. Saya pikir itu kursiku, Pak. Bapakku yang masuk di ruangan itu. Tapi saya lihat kamu enggak ada. Saya teliti satu enggak ada. Lalu saya tanya sama Tuhan gini. Saya enggak ngomong, Pak. Cuma saya pikiran gini. Loh, Yusa enggak ada. Enggak ada di mana? Di dunia sudah enggak ada. Kok di sini ya enggak ada? Baru saya mikir gitu, Tuhan Yesus nengok. Mesem gini. Gitu toh. Pintu kamarnya buka, saya lewat keluar. Hedek, lek. Lalu dekat Tuhan Yesus, Tuhan bilang, duduk. Waduh Pak, ternyata kursimu, tak sangkai kursiku. Nah, saya duduk di situ, saudara. Enak loh? Jadi percayalah, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam hidup. Lalu saya tanya, Tuhan, kenapa kok engkau pilih aku orang model kayak gini? Kamu tahu? Kamu tidak ada yang baik dalam dirimu. Kamu tidak lebih daripada seekor anjing. Kenajisan kotormu luar biasa. Waktu saya tanya, Tuhan, tapi kenapa kok engkau sayang aku? Kamu hanya ada satu yang baik dalam dirimu. Seperti seekor anjing. Dia itu setia. Kamu cuma punya kelebihan satu. Setia terhadap aku. Yang lain tidak. Dan itu kamu. Maka aku sayang kamu. Aku ambil kamu. Karena kamu setia. Saudara? Setiap saudara itu ada kelebihannya sendiri-sendiri. Tidak usah khawatir. Tuhan pakai kelebihanmu untuk rencana dia supaya kemuliaan dia dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya bagian daripada tubuh Kristus. Saudara dapat memuliakan nama Tuhan karena saudara menggenapkan rencana Allah dalam hidup kamu. Tidak usah takut, namamu sudah tercantum di dalam kerajaan surga. Tapi ingat,
Ada tiga tanda di bumi. Darah, air, dan roh. Ada tiga tanda di bumi. Saudara harus dibaptis dengan air. Saudara harus kepenuhan roh. Saudara harus ditebus oleh darah Yesus. Tanpa itu, bagaimana ditebus? Bertobat. Tanpa itu, tak mungkin. Sebab, saudara dulunya namamu belum tercantum. Tapi jangan tanya. Lah kalau orang belum sempat Pak, ada perhitungannya sendiri nanti di sana. Tidak boleh langsung masuk. Kecuali orang yang di atas kayu salib. Tuhan berkata, hari ini kau bersama-sama dengan aku. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus masih di dalam dunia. Dari itu saudara periksa dirimu masing-masing. Semua firman Tuhan saya alami dan digenapi. Jangan takut. Mati itu enak, benar-benar. Menyambung tok. Malah Tuhan itu lucu. Saya kan sudah kepingin pulang terus toh ya. Istri saya ya bilang, kita sudah siap kok enggak dipanggil ya yang. Ya, Tuhan itu memang gitu. Kayak kamu mau, dia enggak mau. Kayak kamu enggak mau, Tuhan bilang, aku mau, hilang, gue kabur. Itu Tuhan, saudara. Jadi kalau engkau nurut, dia yang ngatur. Jatahmu bisa naik. Jadi kalau saudara umpamanya ini dilahirkan, saudara sudah dilihat Tuhan punya jatah. Kamu nanti di tingkat 3 umpamanya di surga. Tapi di dunia saudara menyenangkan hati Tuhan, menyelesaikan. Tuhan bilang, berbahagia engkau anak. Tambah, tak kasih tugas, tak kasih kerjaan, tambah naik ke tingkat 4. Saya alami saudara. Waktu saya selesai Tuhan berkata gini, kamu baik anak, menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah sampai ke tahap jatahmu. Tapi aku punya tugas, aku mau kasih kamu bonus. Dinaikkan saudara. Kerjakan lagi di dunia. Jadi saudara, kalau saudara nanti masuk surga, saudara tidak bisa, nanti saja Pak, di surga nanti belajar naik tingkat. Tidak bisa. Di sana sudah kekal. Nah, tingkat 3 ya tingkat 3, tingkat 2 ya tingkat 2, tingkat 1 ya tingkat 1. Kalau mau minta naik di dunia bayari. Kamu bisa. Maka dari itu saudara berlomba untuk mencapai kedudukanmu di sana. Dan kamu menjadi orang Kristen tidak rugi. Kenapa? Karena apa yang ditulis Alkitab, ya dan amin. Saya saksikan. Dan saya kasih tahu, Tuhan tadi janji sama saya di sini. Beritahukan kepada anak-anakku di tempat ini. Apa yang kau alami, mereka bisa ngalami. Supaya mereka ngalami, supaya mereka lihat sesuai dengan dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Orang tua-tua akan mimpi. Orang tua-tua akan mendapatkan penglihatan. Anak-anak muda akan bernubuat dan mereka akan mendapatkan penglihatan dan mimpi. Saudara, Tuhan janji di situ. Apa yang saya alami, kamu boleh ngalami. Kamu akan menjadi saksi supaya kemuliaan Tuhan nyata. Amin. Mari kita berdoa. Melihat kami yang berdiri dan angkat tangan, harus ada 3 kesaksian dalam hidup kami, darah, roh, dan air. Dan kami mau 3-tiganya bersaksi bagi kami di hadapan-Mu, bahwa sungguh kami ini milik-Mu Tuhan Yesus, dan bukan milik yang lain. Hari ini kami berikan hidup kami kepadamu, supaya darah, roh, dan air itu bersaksi. Dan kami tahu dengan ini semua, hidup kami diubah, kami dibawa masuk dalam bahtera itu. Dan kami tahu Tuhan Yesus sendiri adalah bahtera itu yang
Bahtera itu yang